vertikal, jadi VBC ditambah dengan PCB itu sama dengan beban ban yang ada di atasnya, yaitu P2 dan Q. Q adalah kali 6, Q 18 ton tambah 6 ton 24. Oke. Sekarang kita menghitung persamaan pada bentang B ke titik F, ya, dimana X sama dengan 3 dan X kecil sama dengan X besar sama dengan 0 dan X kecil sama dengan 3. Ini kita tinjau sebagian, ya, dan ini adalah persamaannya. Seolah kita berdiri di sini, kemudian PBC dikali X, kemudian Q kali X setengah X, kemudian ini ada berlawan arah 10,97, kemudian ini adalah berlawan arah juga min MX. Jadi MX sama dengan ini PBC kali X dikurang setengah I kuadrat 10,97. Ini ada persamaan untuk titik B ke F, ini adalah persamaan momennya. Jadi kalau kita masukkan X sama dengan 0, maka dapatlah momen di titik B itu adalah 10,957. Kemudian kalau kita masukkan X sama dengan 3, maka di titik F itu adalah 13,061 ton meter. Kemudian geser, ya, adalah turunan pertama dari persamaan momen. Jadi ini adalah PBC, kemudian ini adalah QX, kemudian ini ya persamaannya, kemudian X sama dengan 0 itu adalah 12,506, X sama dengan 3 itu adalah 3,506. Ini kita menghitung momen maksimum itu terjadi di mana, apakah di titik B ke F itu adalah momen maksimum. Di caranya adalah turunan pertama dari persamaan momen ini sama dengan 0. Di turunan pertamanya adalah PBC kurang QX, maka X maksimum adalah di angka 4,169. Kemudian daerah bentang kita 0 sampai 3, sementara dapat X maksimum itu jadi di 4,169. Berarti di titik B ke F itu tidak ada momen maksimum yang tidak terdapat momen maksimumnya. Lanjut. Nah, ini kalau momen sama dengan 0, jadi titik B ke F kita bisa mencari pada bentang tersebut momen sama dengan 0 sejarak berapa dari titik B. Setelah kita hitung, ini dapat 0,995 meter dari titik B ke C. Nah, kemudian kita menjauh titik F ke C. F ke C, ya, ini persamaan itu berlaku untuk X sama dengan besar sama 3 dan X kecil sama dengan 6. Nah, ini persamaan lenturnya, PBC dikali dengan X, kemudian Q kali X setengah X, kemudian P2S kurang 3. Ini seolah-olah kita berdiri di sini. Oke, jadi X sama dengan 3 adalah 13,061, X sama dengan 6 adalah sekian, 7,924 ton meter. Ini adalah gaya lintangnya, ya. Ini juga kita mencari momen maksimum. Momen maksimum yang di titik FC itu apakah ada tadi FC itu X-nya adalah besar sama dengan 3, kecil sama dengan 6. Setelah kita hitung, ternyata X-nya sama dengan 2,169. Ternyata di daerah FKC itu, antara FKC itu juga tidak ada momen maksimum. Oke. Kemudian kita juga menghitung momen maksimum, momen sama dengan 0 pada di daerah FC itu ada momen yang sama dengan 0. Jadi kalau kita masukkan X momen sama dengan 0, maka kita dapat X-nya itu adalah 5,234 dari titik B ke C. Nah, dari gambar bisa kelihatan. Nah, ini bidang momen. Jadi tadi ini adalah persamaan garis momen, ya. Persamaannya ini. Kemudian kalau ini adalah persamaannya adalah yang ini. Jadi kalau kita masukkan X sama dengan 0, 0,1, nah, terus seperti itu. Kemudian tadi ada X sama dengan 0, momen sama dengan 0, itu sejarak 0,995 meter dari titik B. Titik B ada di sini. Ini adalah titik C dan ini adalah titik F. F momennya tadi adalah 13,061. Nah, ini sejarak 5,234 dari titik B, itu momen juga sama dengan 0. Nah, jadi untungnya kita menghitung dari dalam ini, kita tahu ini adalah daerah sambungan. Kalau kita berhenti mencor, kemudian kita membuat sambungan sini bagus seperti ini. Kemudian sini adalah daerah momen positif, di mana di daerah ini adalah kalau kita konstruksinya itu balok beton, maka serat bagian bawah itu adalah tertarik, atau kayu, ya, itu serat bagian bawah itu akan tertarik. Nah, kalau sini adalah serat bagian atasnya yang tertarik, karena ini adalah momen negatif.
Ini adalah momen negatif. Oke, kita lanjut. Ini adalah gaya geser. Ini gaya geser dari titik B ke AC. Dan ini ada momen yang maksimum di sini, maka di sini juga gaya lintang. Jadi ada momen maksimum, gaya lintangnya sama dengan 0. Oke, ini kalau kita lihat ini adalah sama dengan reaksi B ke C. Ini juga 11 sama dengan reaksi C ke D. Kita lanjut. Ini CD sama dengan cara tadi, kita menghitung reaksi perletakan. Ya, reaksi perletakan di C ke D itu adalah 7,231. Kemudian ini ada kita mencari reaksi perletakan di titik D itu adalah 4,769. Kemudian kita lakukan kontrol terhadap gaya-gaya vertikal. Nah, kemudian ini kita menghitung di CD itu free body, kita tinjau dari 0 sampai ke 4 karena C dan D itu jaraknya adalah 4. Nah, ini adalah persamaan momennya dan ini adalah persamaan geser. Jadi kalau kita masukin X sama dengan 0, maka titik C itu momennya adalah min 7,924. Kemudian kalau 4 meter maka min 3. Ini 4 meter maka 3. Oke, ini adalah gaya gesernya. Kemudian kita menghitung momen maksimum. Momen maksimum terjadi pada 2,41 meter dari titik B. Ya, momen maksimum terjadi pada 2,41 titik B. Berapa besarnya momen maksimum? Ya, kita masukkan. Ini momen maksimum terjadi besarnya adalah 0,791. Momen maksimum yang positif ya, momen maksimum yang positif. Nah, ini adalah momen yang sama dengan 0 itu sejarak berapa? Ternyata sejarak 1,684 dari C ke D, kemudian atau 3,136 dari C ke D. Oke, kita lihat gambarnya. Nah, ini persamaan garis sebenarnya, ini lengkung, dia ada persamaan kuadrat. Ya, ini adalah persamaan momennya adalah PCD kali X kurang setengah X kuadrat, kemudian kurang 7,924. Nah, ini adalah tadi yang kita dapat momen sama dengan 0 sejarak 3,136, kemudian 1,634 dari titik C ke D. Ini momen maksimum terjadi adalah sejarak 2,41, besarnya adalah 0,791 ton meter. Oke, ini gambarnya ya, cukup jelas ini penjelasan saya ini ya. Ini gaya geser ya. Ini adalah persamaan dari gaya geser, persamaan garis lurus. Ini titik C, ini titik D, dan ini adalah sama dengan reaksi C ke D, ini sama reaksi dengan D ke C. Oke, nah ini daerah apa? Daerah E ke D. Kita menjauh dari E ke D. Ini absorpsi positif, ini lintang positif, ini normal positif. Maka kita dapat persamaan min 3 kali X. Jadi X sama dengan 0, momen di E sama dengan 0, X sama dengan 1, momen di E adalah min 3. Ini gaya lintang. Jadi kalau kita tinjau bagian kanan, itu turun pertama itu kita kasih negatif di sini ya, negatif, maka di sini jadinya ini negatif jadi positif ketiga. Jadi gaya lintangnya adalah 3 ton, sama dengan reaksi dari D ke E, D arah E. Oke, ini gambarnya, ini persamaan garis momen di E ke D, P1 kali X, dimana X itu dari E ke D. Oke, kemudian ini coba kita lihat lagi dari E ke D benar ya. Nah, ini gaya lintangnya sebesar 3 ton. Udah. Nah, ini tadi adalah reaksi kita inputkan, ini reaksi di reaksi di PBC, reaksi di PCB, vertikal PCD, vertikal DC, vertikal DE gitu kan. Dan ini ada reaksi di titik A, reaksi di titik B, reaksi di titik C, dan reaksi di titik D. Ini kalau kita jumlahkan akan sama dengan P1 tambah P2 tambah P3 tambah dengan 3 kali 6 tambah dengan 3 kali 4. Nah, jadi kalau kita lihat gambar bidang momen secara keseluruhan kira-kira seperti ini. Ya, ini seperti ini. Nah, ini sudah kita hitung tadi di titik AB, ini jaraknya berapa, ada di slide sebelumnya. Oke, ini kita lihat ya. Ini sudah ada, ini ada angka ini berapa tadi udah ada di slide sebelumnya, jadi detailnya. Oke, ini adalah gaya geser, ini gaya geser ya. Ini
untuk keseluruhan. Jadi cukup gampang kita menggambar bidang momen. Jadi dari penjelasan ini mudah-mudahan kalian semua yang menonton video ini supaya lebih gampang, cepat mengerti dan memahami, karena ini penggambaran gaya dalam pada balok menulis ini cukup detail ya. Mungkin itu, terima kasih sudah menonton video ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Jangan lupa subscribe